Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini, Jumat 20 Mei 2022 terangkum dalam Sumiko News. Jalan lintas timur ruas Palembang Indralaya mendadak macet hingga 1,5 km Jumat 20 Mei siang. Sebuah truk bermuatan kelapa sawit yang terguling di KM 20 Palembang Indralaya, tepatnya di Desa Semambu, Kecamatan Indralaya Utara. Jalan lintas timur ruas Palembang Indralaya mendadak macet hingga 1,5 km Jumat 20 Mei siang. Sebuah truk bermuatan kelapa sawit yang terguling di KM 20 Palembang Indralaya, tepatnya di Desa Semambu, Kecamatan Indralaya Utara. Nova, salah seorang warga, mengatakan peristiwa kecelakaan tunggal tersebut terjadi bertepatan dengan dirinya yang sedang melintas. Beruntung dirinya tidak tertimpa runtuhan sawit saat mobil tersebut terguling. Arban, saksi mata lainnya, menuturkan saat dirinya melintas lokasi kejadian sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, posisi truk tersebut sudah dalam kondisi terbalik dengan buah sawit yang berhamburan. Truk melintas dari Palembang menuju Indralaya saat melintas di tikungan terbalik. Kemacetan pun tak bisa dihindarkan baik dari arah Palembang, Indralaya maupun sebaliknya. Namun saat ini kemacetan berangsur terurai setelah adanya petugas Satlantas Polres Ogan Ilir yang mengatur lalu lintas di lokasi kejadian. Eti, Sumiko TV melaporkan. Pemerintah telah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi minyak goreng sejak beberapa hari lalu. Sejumlah retail modern mulai menerapkan harga ekonomis untuk harga minyak goreng kemasan. Pemerintah telah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi minyak goreng sejak beberapa hari lalu. Sejumlah retail modern mulai dari penerapan harga ekonomis untuk harga minyak goreng kemasan. Namun disayangkan stok minyak goreng sejumlah minimarket seperti Alfamart dan Indomaret sering habis. Pantauan Sumek.co di Indomaret, HM Nurdin Panji, Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang, rak display minyak goreng kosong. Menurut pegawai minimarket tersebut, minyak goreng habis dibeli oleh masyarakat. Masyarakat banyak membeli mie gor sejak penerapan penurunan harga mie gor oleh pemerintah beberapa hari lalu. Hal serupa terjadi di Alfamart di Jalan Angkatan 66, Kelurahan Pipajaya, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang. Salah satu karyawan Alfamart Angkatan 66 menuturkan, sebagian mie gor telah habis diburu warga sejak beberapa hari yang lalu. Widya, salah satu konsumen Alfamart Angkatan 66, mengungkapkan dirinya sengaja membeli minyak goreng di minimarket modern karena harga telah turun dan mengejar promo. Ketika disinggung mengapa memilih membeli mie gor di retail modern dibandingkan di pasar tradisional, Widya mengutarakan di pasar tradisional belum sepenuhnya turun harga. Nabang, Sumiko TV melaporkan. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional belum dapat memastikan kapan groundbreaking pembangunan flyover Sekip Ujung. Saat ini mulai melakukan pendataan utilitas yang ada di kawasan pembangunan. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional belum dapat memastikan kapan groundbreaking pembangunan flyover Sekip Ujung. Saat ini mulai melakukan pendataan utilitas yang ada di kawasan pembangunan. Pendataan utilitas ini untuk mengamankan dari dampak pembangunan mulai dari pipa gas, kabel telkom, PLN, dan lainnya. Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan BBPJN Sumsel, Andi, mengatakan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi terkait utilitas yang ada di kawasan pembangunan flyover Sekip Ujung. Mengingat dalam perkotaan utilitasnya ada banyak seperti pipa gas, kabel telkom, PLN, dan lain-lain. Andi mengaku belum dapat memastikan kapan groundbreaking dilakukan karena harus berkoordinasi terlebih dahulu. Meski demikian, diprediksi groundbreaking dapat dilakukan sekitar 1 hingga 2 bulan ke depan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ahmad Bastari menambahkan, sejauh ini untuk pembebasan lahan telah dilakukan. Hanya saja ada beberapa persil yang tinggal dilakukan pembayaran kepada pihak yang bersangkutan. Bastari menambahkan untuk pembebasan lahan di kawasan Jalan Basuki Rahmat semuanya telah diselesaikan.
Sedangkan 3 atau 4 persen lagi yang berada di Jalan Sukamto saat ini masih menunggu pembayaran saja. Nabang, Sumeko TV melaporkan. Target pembangunan jalan itu. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ilir melaksanakan rapat koordinasi dan sinkronisasi pengarusutamaan gender kewenangan di Kabupaten Oki. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ilir melaksanakan rapat koordinasi dan sinkronisasi pengarusutamaan gender kewenangan di Kabupaten Oki. Kepala Dinas PPPA Kabupaten Oki Arianto SST PMM mengatakan, dengan adanya kegiatan ini pengarusutamaan gender menjadi suatu strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan khususnya di Kabupaten Oki. Strategi yang didapat oleh peserta ini bertujuan untuk membentuk mekanisme program yang responsif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan. Strategi yang didapat oleh peserta ini bertujuan untuk membentuk mekanisme program yang responsif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dr. Andes Agusti dari Bapeda Kabupaten Oki menyampaikan, pengarusutamaan gender untuk memperbaiki kondisi dan posisi perempuan agar bisa setara dengan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat dan pembangunan. Juga adanya bentuk-bentuk ketidakadilan dan diskriminasi gender. Strategi PUG sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan. Implementasi strateginya adalah komitmen, kebijakan, dan kelembagaan. Niskia, Sumeko TV melaporkan. Aset Provinsi Sumatera Selatan tercatat banyak hilang dan tidak tercatat dengan baik. Hal ini dikarenakan pengelolaan dikerjakan secara manual bukan melalui sistem yang terintegrasi dalam satu data. Aset Provinsi Sumatera Selatan tercatat banyak hilang dan tidak tercatat dengan baik. Hal ini dikarenakan pengelolaan dikerjakan secara manual bukan melalui sistem yang terintegrasi dalam satu data. Hasil temuan auditor BPK dan Inspektorat Pemprov Sumsel bahkan menyebutkan aset di lingkungan Pemprov Sumsel banyak tidak terdata. Sandi Falevi, Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemprov Sumsel Jumat 20 Mei mengatakan, selama ini pembelian barang dicatat secara manual. Namun saat ada perpindahan jabatan, aset itu hilang, tidak ada sistem baku dalam pengelolaan di kesekretariatan. Selain itu, pihaknya sejak beberapa tahun terakhir telah melakukan pendataan aset di Pemprov Sumsel. Banyak kendaraan yang datanya hilang, namun sekarang berangsur ditemukan dengan penelusuran data pembelian. Sekda Provinsi Sumsel S.A. Supriyono mengatakan kendaraan di lingkungan Pemprov bukan hilang, tapi sedang diinventarisir ulang. Supriyono berharap sistem sigap ini akan memberikan transparansi yang baik terhadap pengelolaan aset di Pemprov Sumsel. Carut-marutnya aset Provinsi Sumsel terjadi sejak 1998 lalu ketika adanya regulasi tentang otonomi daerah. Kemudian pada 2002, semua pegawai pusat ditempatkan di daerah dengan segala persoalan yang tak pernah selesai. Hal itu membuat aset tidak jelas, khususnya aset yang bergerak. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.